Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Bertokta Sembiring dari Bilingual Matematika 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana hasil kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 2 yang saya lakukan di SMA Swasta Budi Satria. Adapun bagian-bagian yang akan kita bahas pada hari ini, maksud saya bagian yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah pendahuluan, informasi umum sekolah mitra, hasil kegiatan PLP 2, dan penutup. Yang pertama yang akan saya jelaskan pada bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang dan tujuan pelaksanaan program PLP 2. Seperti yang kita ketahui bahwa tenaga kependidikan merupakan unsur terpenting dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini juga tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang pentingnya tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pengajaran, pembinaan, dan pelatihan bagi peserta didik. Di dalam peraturan pemerintah ini juga telah dijelaskan telah dinyatakan dengan jelas bagaimana hak dan kewajiban dari tenaga pendidik dalam sistem pendidikan nasional Republik Indonesia, serta bagaimana juga hak dan kewajiban dari satuan pendidikan terhadap tenaga kependidikan. Nah, mengingat betapa pentingnya tenaga kependidikan dalam keberhasilan suatu sistem pendidikan nasional, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk membentuk tenaga pendidikan yang berkualitas dan profesional. Dan upaya-upaya ini tentunya juga telah dilakukan oleh pemerintah, seperti melalui diklat, melalui pelatihan, dan banyak hal lainnya. Nah, selain pemerintah, perguruan tinggi juga mengambil peran dalam mengembangkan atau membentuk tenaga pendidikan yang profesional dan berkualitas. Nah, salah satu upaya dari perguruan tinggi yakni melalui program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. Berdasarkan Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru dan mata kuliah PLP, maka PLP sendiri merupakan proses observasi atau pengamatan dan praktik atau pemagangan yang dilakukan oleh mahasiswa sarjana, baik itu pendidikan atau non-dik atau non-pendidikan, agar dapat mendalami bagaimana komponen-komponen kegiatan belajar mengajar dan administrasi tenaga pendidik. Nah, di Universitas Negeri Medan sendiri juga merupakan universitas yang menggunakan program PLP ini dalam mengembangkan tenaga pendidik atau calon pendidik yang berkualitas dan profesional. Di Universitas Negeri Medan sendiri, PLP dibagi menjadi dua bagian, yakni PLP 1 dan PLP 2. Di PLP 1, mahasiswa hanya melakukan observasi dan analisis seputar bagaimana keadaan sekolah, bagaimana lingkungan sekolah, sementara bagaimana guru mengajar. Sementara pada PLP 2, mahasiswa terjun langsung ke dalam sekolah dan mahasiswa mengambil bagian langsung dalam mempraktekkan teori-teori mengenai kegiatan belajar mengajar yang telah dipelajari di bangku kuliah sebelumnya. Adapun tujuan dari kegiatan PLP 2 ini adalah agar mahasiswa dapat memantapkan kompetensi akademik, kependidikan, dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, tujuan ini dapat dicapai melalui beberapa kegiatan yang telah dibentuk sedemikian rupa, seperti menelaah kurikulum perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi yang digunakan guru, kemudian membantu guru dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi, kemudian menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Mahasiswa juga diajak untuk melatihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing lapangan dengan tujuan merasakan langsung bagaimana proses pembelajaran serta pemantapan jati diri sebagai calon pendidik, kemudian melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir mahasiswa diwajibkan untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yakni informasi umum Sekolah Mitra PLP 2. Adapun visi dari SMA Swasta Budi Satria yang merupakan sekolah mitra saya pada sekolah mitra pada PLP 2 ini, yakni mempersiapkan generasi emas yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, dan siap saing dalam revolusi industri 4.0.
Dan misi dari SMA Swasta Budi Satria sendiri, yang pertama adalah membekali peserta didik dalam percakapan abad 21, yakni pendidikan karakter dan literasi, kemudian melatih peserta didik dengan metode pembelajaran yang dapat menggali potensi diri, menghantarkan peserta didik meraih cita-cita emas, dan mewujudkan sekolah tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dalam berbagai pengetahuan dan potensi, tetapi juga menjadi keluarga kedua bagi peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan sekolah. Sejalan dengan tujuan dari pendidikan dasar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, serta keterampilan untuk hidup mandiri, dan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh SMA Swasta Budi Satria sendiri adalah sebagai berikut: mempersiapkan peserta didik yang bertakwa, berakal mulia, dan berkarakter kuat bersama peserta didik agar menjadi manusia berkepribadian cerdas, berkualitas, dan berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, menyediakan sarana prasarana pendidikan yang memadai secara bertahap dan berkelanjutan, memberikan pelayanan pendidikan yang optimal, dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, berdasarkan semangat keunggulan lokal dan global, membekali peserta didik agar memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan diri secara mandiri, dan meningkatkan kinerja masing-masing komponen sekolah, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, dan pegawai lainnya, agar sama-sama melaksanakan kegiatan yang inovatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kemudian meningkatkan program kerja ekstrakurikuler dengan mewajibkan pramuka bagi seluruh siswa sebagai salah satu sarana pengembangan diri peserta didik. Kemudian mewujudkan peningkatan kualitas lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang seimbang, serta meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian membimbing dan mempersiapkan siswa untuk dapat meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi, menyusun dan melaksanakan tertib dan segala ketentuan yang mengatur operasional warga sekolah dengan mengedepankan wawasan lingkungan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas semua sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun kependidikan dan peserta didik yang dapat berkompetensi baik lokal maupun global. Selanjutnya adalah organisasi sekolah. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan sudah semestinya mempunyai organisasi yang baik agar tujuan pendidikan formal itu dapat tercapai. Nah, adapun unsur-unsur dalam organisasi sekolah ini antara lain kepala sekolah, eh, wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, dan peserta didik. Dan kepala sekolah di sini memegang kedudukan tertinggi dalam sistem organisasi sekolah. Di sekolah mitra sendiri, yakni SMA Swasta Budi Satria, terdapat beberapa organisasi-organisasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah Ibu Suciati SPD. Organisasi-organisasi tersebut antara lain organisasi siswa intrasekolah, yakni OSIS, Pramuka, Futsal, Paskibra, Basket, Tilawah Al-Quran, Bahasa Jepang, Multimedia, dan Study Tour. Selanjutnya sumber daya manusia sekolah. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak hanya yang penting ya kan, bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi. Dan SMA Budi Satria sendiri sebagai instansi atau lembaga pendidikan juga memiliki sumber daya manusia yang tentunya diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan dari sekolah tersebut. Dan adapun sumber daya manusia yang terdapat di SMA Swasta Budi Satria sendiri, yakni jumlah peserta didik dari kelas 10 sampai 12 adalah sebanyak 427 siswa, di mana terdapat 170 siswa laki-laki dan 257 siswa perempuan. Dan untuk jumlah tenaga pendidik sendiri terdapat 28 orang, di mana 21 orang diantaranya merupakan tenaga pendidik perempuan dan 7 orang lainnya adalah laki-laki. Adapun sarana dan prasarana di SMA Swasta Budi Satria, yakni terdapat 12 ruang kelas yang terdiri dari 2 ruang kelas 10 IPA, 2 ruang kelas 10 IPS, 2 ruang kelas 11 IPA, 2 ruang kelas 11 IPS, dan 2 ruang kelas 12 IPA, dan 2 ruang kelas 12 IPS. Terdapat 9 laboratorium yang terdiri dari laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, dan olahraga. Terdapat 1 aula, 1 ruang koperasi, kantin,
1 ruang kepala sekolah, 3 ruang wakil kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang administrasi, 6 ruang toilet, 1 lapangan basket, 1 lapangan bulu tangkis, 1 musola, 1 perpustakaan, 1 UKS, 1 BK, 1 ruang penjaga sekolah, dan juga terdapat area parkir. Dan luas permukaan dari SMA Swasta Budi Satria sendiri adalah seluas 366 meter kuadrat, dan akses internet yang digunakan dari platform smartfren, dan sumber listrik yang digunakan adalah dari PLN, dan sumber air adalah PAM. Adapun prestasi-prestasi yang pernah digapai oleh sekolah SMA Swasta Budi Satria, yang pertama adalah juara 3 ajang kreativitas seni perpisahan Akbar 11 tahun 2015 pada tingkat guru dan pegawai perguruan Budi Satria. Kemudian ada harapan 3 lomba tari pendidikan tahun 2019 tingkat SMA, harapan 3 lomba kreativitas dan seni tahun 2019 tingkat perguruan Budi Satria, dan kegiatan-kegiatan pendukung yang terdapat di SMA Swasta Budi Satria yakni pramuka, futsal, paskibra, klub Jepang, tilawah Al-Quran, multimedia, study tour atau tamasya, dan yang terakhir adalah OSIS. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil kegiatan mahasiswa PLP 2 di SMA Swasta Budi Satria. Yang pertama, pada kegiatan analisis kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran dengan bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong. Adapun telah kurikulum kami lakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 pada pukul 7.30 sampai dengan 12.15, dan kami lakukan di SMA Swasta Budi Satria. Pada pelaksanaan telah kurikulum ini, mahasiswa juga sekaligus melakukan observasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memahami kurikulum yang ada di sekolah dan bagaimana kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan hal ini dipimpin langsung oleh guru pamong. Selanjutnya, diketahui dari hasil analisis kurikulum bahwa kurikulum yang digunakan oleh sekolah SMA Budi Satria adalah kurikulum 2013, sehingga setiap perangkat pembelajaran selanjutnya dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan dalam penyusunan perangkat pembelajaran tersebut, kami dibantu langsung oleh guru pamong, dan kami juga berkonsultasi langsung kepada guru pamong untuk bisa menyesuaikan setiap perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan guru juga memberikan banyak informasi dan masukan sehingga terjadi banyak perbaikan ketika kami merancang perangkat pembelajaran setelah melakukan analisis kurikulum tersebut. Selanjutnya, pada kegiatan mengajar terbimbing dengan bimbingan dosen dan guru pamong, untuk pertama kalinya kami laksanakan pada tanggal 23 Oktober pada hari Sabtu 2021, dan mengajar terbimbing tersebut dipimpin langsung oleh guru pamong kami, yakni Ibu Dara Novita SPD, dan untuk perangkat pembelajarannya telah diselesaikan pada minggu sebelumnya, mulai dari tanggal 21 setelah kurikulum dilaksanakan. Selanjutnya, kegiatan mengajar terbimbing dilakukan pada tanggal 11 sampai 20 November 2021 setiap hari Rabu, Kamis, dan Sabtu, sehingga terakumulasi mahasiswa melaksanakan mengajar terbimbing sebanyak 6 kali pertemuan praktik, di mana kami juga membawakan beberapa materi, yakni ketidaksamaan eksponen, pengenalan logaritma dan sifat-sifatnya, sistem persamaan linear 3 variabel, dan juga sistem persamaan linear yang membuat nilai mutlak. Dan adapun kelas yang kami masuki pada saat itu adalah kelas 10 IPA 1, kelas 10 IPA 2, IPS 1, dan IPS 2. Dan pada setiap jadi dari setiap kegiatan mengajar terbimbing ini, guru pamong juga ikut di dalam kelas untuk mengamati mahasiswa. Jadi pada setiap akhir pembelajaran, guru pamong memberikan masukan-masukan, kritik, dan saran mengenai hal-hal apa yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa, seperti bagaimana kepercayaan dirinya, penguasaan materinya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, SMA Swasta Budi Satria sendiri berdasarkan hasil analisis kami memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler, namun mewajibkan satu ekstrakurikuler, yakni pramuka. Hal ini ditujukan untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan peserta didik dan sebagai wadah berlatih organisasi juga, dan melatih peserta didik agar terampil dan mandiri. Namun
ekstrakurikuler wajib ini juga terkecuali bagi peserta didik yang kondisinya kurang memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Dan terdapat juga pilihan-pilihan ekstrakurikuler lain yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Seperti paskibra, dan untuk olahraga sendiri ada futsal, volleyball, pencak silat, kemudian ada English Club, dan di bidang keagamaan ada baca tulis Al-Quran dan mujawad, kemudian dan beberapa ekstrakurikuler lainnya. Namun karena kondisi pandemi COVID-19, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk sementara ditiadakan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di sekolah. Jadi peserta didik hanya melakukan pembelajaran tatap muka selama 2 jam, dan ini juga dilakukan secara bergelombang. Selanjutnya mengenai kegiatan administrasi guru berdasarkan hasil analisis kami, terdapat 20 jenis administrasi guru. Yang pertama ada kalender pendidikan, program semester, program tahunan, silabus, analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar, prosedur penilaian, RPP, KKM, jurnal agenda guru, buku presensi, daftar nilai, buku pegangan, bahan ajar, kisi-kisi soal, kartu soal, analisis hasil ulangan, program remedial, program pengayaan, kumpulan soal, dan penelitian tindakan kelas. Dalam konteks kurikulum 2013, sebagai seorang guru atau seorang guru, tentunya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyiapkan sejumlah kelengkapan kegiatan administrasi pembelajaran yang benar, sesuai dengan program dan tuntutan kurikulum 2013. Jadi di sini mahasiswa juga ikut aktif dalam mengembangkan perangkat-perangkat pembelajaran yang terdapat dalam kegiatan administrasi guru seperti RPP, LKPD, menganalisis silabus, kemudian menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengembangkan bahan ajar, kisi-kisi soal, dan instrumen penilaian. Dan berdasarkan hasil kegiatan kami dalam pelaksanaan PLP 2 ini, kami merasakan bahwa kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 2 ini sangat bermanfaat karena memberikan pengalaman yang realistis kepada mahasiswa yang terlibat, di mana kami mengalami banyak pembaruan dan pembelajaran mengenai bagaimana cara mengembangkan bahan ajar dan bagaimana kami harus bersikap dalam melakukan bimbingan belajar. Bagaimana kami harus mengembangkan kepercayaan diri dalam menyampaikan materi, bagaimana kami harus memahami materi, membawa kelas, menyiapkan metode-metode yang menarik untuk menyampaikan pembelajaran, dan menyesuaikan perangkat pembelajaran dengan kurikulum yang ada, dan menyesuaikan juga dengan waktu yang ada dalam pembelajaran. Selanjutnya masuk kepada bagian penutup. Adapun kesimpulan yang diperoleh secara umum, kegiatan pengenalan lapangan persekolahan PLP 2 di SMA Budi Satria terlaksana dengan baik dan lancar. Dan dari kegiatan PLP 2 yang telah dilaksanakan di SMA Budi Satria, mahasiswa calon guru memperoleh kesimpulan sebagai berikut, yakni yang pertama, praktik mengajar dilaksanakan sebanyak 6 kali atau lebih. Materi yang dapat disampaikan selama praktik mengajar untuk mata pelajaran matematika wajib terdiri dari fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Kemudian untuk matematika umum ada sistem persamaan linear nilai mutlak dan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian membuat RPP dan perangkat pembelajaran, mahasiswa juga memberikan soal-soal untuk memahami materi pertigaan eksponen, logaritma, SPLTV, dan sistem persamaan nilai mutlak. Dan mahasiswa juga membantu administrasi sekolah yang dipandu oleh guru PAMO. Adapun saran bagi mahasiswa agar mahasiswa lebih mempersiapkan lagi bagaimana cara penggunaan berbagai macam metode pembelajaran yang dapat membuat siswa mudah memahami materi yang disampaikan mahasiswa dalam pembelajaran. Hal ini juga disarankan oleh guru PAMO kami sendiri, dan mahasiswa juga diharapkan mampu memanfaatkan segala fasilitas dan teknologi yang ada untuk membuat beberapa variasi media pembelajaran. Dan saran bagi SMA swasta Budi Satria agar dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah untuk menunjang berlangsungnya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, seperti penggunaan proyektor yang telah disediakan di sekolah juga.
Berikut saya lampirkan beberapa dokumentasi kegiatan kami selama melaksanakan kegiatan PLP2 di SMA Swasta Budi Satria. Yang pertama adalah kegiatan pertemuan mahasiswa dengan pihak sekolah untuk meminta izin melaksanakan PLP2. Hal ini kami lakukan di Musola SMA Swasta Budi Satria. Kemudian di sini kami juga melakukan observasi saat guru kami mengajar. Di sini kami melakukannya di kelas 10 IPA 2 dan juga masih di kelas 10 IPA 2, 10 IPS, dan 10 IPA 1. Jadi di sini kami mengobservasi bagaimana guru mengajar, bagaimana guru mengelola kelas, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan tugas bimbingan belajar. Di sini mahasiswa ikut turun tangan dalam melakukan bimbingan belajar. Jadi di sini mahasiswa mengajarkan siswa tentang materi-materi yang dibawakan. Dan selanjutnya adalah kegiatan perpisahan dengan siswa dan pihak sekolah di SMA Swasta Budi Satria. Demikianlah penjelasan saya mengenai kegiatan kami di kegiatan PLP2 kami di SMA Swasta Budi Satria. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak pembimbing lapangan saya. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Ibu Guru Pamong kami. Dan demikianlah yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.